Bab 3101. Segera setelah itu, Zivei juga masuk ke dalam mobil dari sisi lain, dan konvoi itu meninggalkan bandara dengan perkasa. Baru setelah konvoi pergi, Ziu keluar dari bandara. Melihat armada yang terdiri dari begitu banyak Rolls-Royce semakin menjauh, alisnya mengerutkan kening, dan dia benar-benar bosan. Saat ini, di mobil utama tim Rolls-Royce, Zivei duduk di sebelah Tasha dan berkata sambil tersenyum, "Tasha, saya telah mengambil banyak tempat iklan di Aurous Hill selama periode ini. Saya sudah mulai menggulir poster promosi konser Nona Gu selama 24 jam. Kami akan memasuki kota sebentar lagi. Di jalan, Anda dapat melihat setidaknya 20 atau 30 sumber iklan." Tasha bertanya dengan bingung, "Tuan Su, tiket konser Sarah sepertinya sudah lama terjual habis. Anda masih melakukan begitu banyak promosi di luar situs. Bukankah itu sia-sia?" Zivei tersenyum dan berkata dengan wajah serius, "Ini tren. Meski daya dukung konser sudah mencapai batas atas, namun tetap saja 30,000 hingga 50,000 orang. Populasi permanen Aurous Hill hampir 10 juta. Jika kita bisa menyelamatkan orang-orang yang tersisa yang juga terlindungi, dan popularitas Nona Gu juga akan sangat meningkat, bukan begitu?" Tasha tersenyum canggung, "Sejujurnya, Tuan Su, Anda dapat melihat dari peringkat teratas situs web utama dan indeks pencarian mesin pencari bahwa pengaruh Sarah saat ini paling tinggi di antara selebriti domestik. Tidak ada siapa-siapa, jadi pemikiran operasional kita sudah lama tidak memperhatikan momentum pembangunan. Sebaliknya, kami selalu sengaja menahan diri untuk tidak membangun momentum dan menghindarinya." "Mengapa?" Zivei bertanya dengan heran. Sekarang para bintang berlomba-lomba mencari lalu lintas sepanjang hari. Biaya lalu lintas dalam industri hiburan semakin mahal. Banyak selebritas yang menghancurkan panci dan menjual besi untuk menciptakan momentum bagi diri mereka sendiri. Mengapa Anda melakukan yang sebaliknya?" "Baik." Tasha dengan sungguh-sungguh menjelaskan, inilah yang dimaksud Sarah. Dia merasa bahwa menciptakan momentum secara berlebihan akan sia-sia di satu sisi, dan melanggar sumber daya publik di sisi lain. Setelah berbicara, dia berkata lagi, Sarah merasa bahwa eksposur industri hiburan terbatas. Itu tidak lebih dari kerugian jangka panjang. Jika dia mengumpulkan terlalu banyak lalu lintas sendirian, lalu lintas orang lain di industri hiburan akan terus berkurang, yang tidak adil bagi orang lain. Zivei mendengar drum di dalam hatinya, dan bertanya dengan suara rendah, "Tasha, saya dapat ruang iklan ini." Melihat ke belakang, Nona Gu akan melihatnya. Bukankah dia akan marah? Tasha menyeringai, "Saya tidak bisa mengatakan ini dengan baik." Bab 3102. Zivei mengangguk sambil berpikir, ada begitu banyak ruang iklan tanpa biaya. Jika efek balasannya muncul lagi, bukankah itu merugikan diri sendiri? Memikirkan hal ini, dia bertanya di sepanjang jalan, "Benar, kapan Nona Gu akan datang ke sini?" Tasha dengan hati-hati menjawab, "Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Sarah masih memiliki pekerjaan di East Cliff, dan dia tidak akan bisa datang ke sini sampai akhir dari pekerjaannya. Selain itu, dia biasanya bepergian dengan jet pribadi dan waktunya selalu tidak pasti." Zivei mengangguk ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Jika Anda dapat menghubunginya, Anda dapat memberitahu saya sebelumnya dan saya akan menjemputnya saat itu." Tasha setuju dan berkata, "Saya akan memberikannya kepada Sarah nanti." "Baik." Zivei tersenyum, dan berkata dengan sengaja, "Itu benar. Saya mendengar bahwa Kim datang ke Aurous Hill kemarin, dan dia disambungkan oleh seseorang begitu dia turun dari pesawat. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya?" Tasha berkata, "Aku benar-benar tidak tahu ini." Faktanya, meskipun Tasha tidak tahu detailnya, dia pada dasarnya menebak bahwa Charlie seharusnya melakukan ini. Oleh karena itu, dia tanpa sadar menatap Zivei lagi, merasa lebih atau kurang simpatik padanya. Dia tahu bahwa Zivei sangat repot mengejar Sarah. Tapi dia tahu lebih baik daripada Sarah tidak memiliki siapapun kecuali Charlie di matanya. Tidak peduli seberapa senang Zivei Sarah tidak akan pernah melihatnya lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia sudah lama tahu bahwa tidak peduli seberapa keras Zivei berusaha, satu-satunya hal yang menunggunya pada akhirnya adalah kegagalan. Sama sekali tidak ada kemungkinan kedua. Saat berbicara, dia tiba-tiba menerima dorongan di ponselnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan membacanya. Itu adalah berita.
Judulnya berbunyi, Perusahaan Pialang Kim mengumumkan pengumuman pada pukul 7.30 pagi ini. Kim telah mengumumkan bahwa dia akan sepenuhnya mundur dari industri hiburan dan akan segera pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Tasya tiba-tiba berseru, lalu buru-buru mengklik untuk melihat detailnya. Zifei juga bergegas mencari tahu. Dalam detail laporan ini, agensi Kim mengklaim bahwa setelah mempertimbangkan dengan cermat, Kim yakin bahwa dirinya tidak cocok untuk bertahan di industri hiburan. Sehingga ia berharap dapat fokus pada studinya dan pergi ke luar negeri untuk menempuh studi magister di bidang administrasi bisnis agar dapat sukses di masa depan. Bisnis keluarga sedang mempersiapkannya, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan lingkaran hiburan secara permanen. Zifei tiba-tiba tertawa saat melihat ini, dan berkata, "Saya pikir berita Kim itu palsu, dan memang benar dia tidak memiliki wajah untuk bertahan di industri hiburan. Video pengambilan kemarin masih menjadi yang paling banyak dicari. Semuanya ada di internet. Itu adalah ejekan yang luar biasa. Jika ini aku pasti tidak punya wajah untuk tetap berada di lingkaran ini." Tasya tersenyum sopan dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia terkejut dengan metode Charlie di dalam hatinya. Meski kekuatan keluarga Kim tidak sebaik pria papan atas seperti Zifei, ia bisa dibilang sebagai eselon 1 di Tiongkok. Bahkan Zifei tidak akan berani memberinya tangan yang begitu kejam, tetapi Charlie tampaknya mengabaikan ini sama sekali. Bintang generasi kedua yang kaya dengan karir yang makmur, tetapi ketika dia pertama kali tiba di Aurous Hill, Charlie bertemu dengannya. Ketenaran terkubur di dalam lubang, metode kejam semacam ini belum pernah terlihat di lingkaran ini sebelumnya. Bab 3103. Konvoi itu melaju ke pintu masuk Shangri-La. Zifei berkata kepada Tasya, "Tasya, kamu sudah memesan kamar, kan?" "Iya." Tasya mengangguk, "Ini sudah dipesan sebelumnya." Zifei menghela napas lega dan berkata, "Kalau begitu saya tidak akan mengirim Anda masuk. Bagaimanapun, Anda harus pergi ke tempat acara setelah Anda meletakkan barang bawaan Anda. Aku akan menunggumu di dalam mobil. Anda akan langsung keluar dan saya akan mengantarmu ke tempat tersebut." Tasya tidak banyak berpikir, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Su, dan saya akan memberitahu semuanya secepat mungkin." Setelah itu, dia mendorong pintu dan turun. Zifei juga buru-buru turun, pertama membantunya mengeluarkan koper, membawa anggota timnya masuk dan check-in, dan bergegas kembali ke mobil lagi. Zifei yang duduk di dalam mobil agak gugup. Dia tahu bahwa ayahnya pernah tinggal di Shangri-La dengan tenang sebelumnya dan menghilang sampai sekarang, jadi dia tidak ingin masuk ke Shangri-La sebagai pilihan terakhir. Setelah Tasya menyelesaikan prosedur check-in, dia pertama-tama membawa barang bawaan pribadinya dan datang ke kamar yang dipesan. Dia dan Sarah memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, jadi mereka berencana untuk tinggal di suite mewah yang sama kali ini, sehingga mereka dapat menjaga satu sama lain saat mereka keluar untuk bekerja. Setelah dia tiba di kamar, dia meletakkan kopernya dan melakukan panggilan video ke Sarah. Video itu dengan cepat terhubung, dan Sarah di ujung telepon sedang berbaring malas di tempat tidur dan bertanya dengan malas, "Tasya, apakah kamu sudah tiba di Aurous Hill?" Tasya menjawab, "Saya di hotel." Setelah itu, dia mengganti kamera untuk mengambil gambar lingkungan hotel. Sarah buru-buru bertanya, "Apa kau melihat Charlie?" Tasya mengerutkan bibirnya, "Di mana saya bisa bertemu dengannya?" "Tapi saya melihat Zifei. Dia menjemput kami di bandara." Sarah tidak bisa menahan cemberutnya, "Mengapa dia datang?" Tasya berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan dengan rajin, pasti pemabuk itu tidak tertarik untuk minum, dan dia telah bertanya padaku kapan kamu akan datang. Saya kira dia memikirkan waktu untuk menjemput Anda di bandara." Sarah berseru, "Saya tidak ingin dia menjemput saya. Charlie akan menjemputku di bandara saat itu terjadi, Zifei seharusnya tidak datang untuk mengacaukanku. Jika tidak, saya tidak akan mengampuni dia." Tasya berkata tanpa daya, Charlie, aku tahu Charlie MU, dan kamu tidak tahu apa yang begitu menarik dari pria yang mengkhianati kontrak pernikahan ini." Sarah bersenandung, "Kamu bukan aku, bisakah kamu tidak tahu apa-apa? Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa bayiku dengan selamat?" Tasya berkata dengan acuh tak acuh, "Bawalah. Ini dia. Lihat." Setelah berbicara, kamera menunjuk ke koper dan berkata, "Hei, bukankah itu yang ada di dalam koper?"
Sarah tidak sabar untuk mengatakan, cepat buka dan biarkan saya memeriksanya, pasti tidak ada kesalahan. Bab 3104. Tasya yang tak berdaya harus membuka kotak itu atas permintaan Sarah dan mengeluarkan barang-barang yang dia bicarakan. Sarah menonton video itu untuk waktu yang lama, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia menghela nafas lega dan berkata, Tasya, kamu harus membantuku menyingkirkan bayi itu, jangan salah. Jangan khawatir. Tasya berkata dengan mengerucutkan bibirnya, aku lebih suka tidak mengeluarkannya jika aku melakukan kesalahan, apakah kamu puas? Hehe. Sarah dengan senang hati meletakkan dagunya di tangannya dan tersenyum seperti bunga. Tasya adalah yang terbaik. Cinta kamu. Jangan cintai aku. Tasya mendengus dengan ekspresi jijik. Kamu masih mencintai saudara Charlie-mu. Sarah berkata dengan serius, itu benar. Bagaimana saya bisa mengucapkan dua kata itu kepada Anda? Jelas hanya Charlie yang pantas mendapatkannya. Tasya berkata dengan marah, Sarah. Anda serigala bermata putih kecil yang telah melupakan teman-temannya. Betapa malangnya, aku selalu baik padamu. Sarah menjulurkan lidah dan meringis. Sedikit, aku harus bangun, aku mengabaikanmu, selamat tinggal. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Tasya menggelengkan kepalanya tak berdaya dan meletakkan bayi Sarah di tempat yang aman. Kemudian dia dengan cepat keluar dari ruangan, mengumpulkan anggota tim lainnya, dan menuju ke tempat penerimaan. Zifei secara alami sangat rajin dan ditemani sepanjang jalan. Iring-iringan mobil membawa tim ke tempat Olympic Center. Saat ini, seluruh situs pertunjukan telah disiapkan sepenuhnya. Van yang diatur oleh Zifei telah mengangkut peralatan yang dibawa oleh kelompok dari Eastcliff ke tempat tersebut. Begitu memasuki venue, Tasya langsung menginstruksikan orang-orang di sekitarnya. Semuanya cepat dan lakukan tugasmu, dan bagian panggung bertanggung jawab untuk memeriksa dan menerima semua peralatan perangkat keras dengan cepat. Fokus pada pemeriksaan lift, dan pastikan tidak ada yang salah. Selain itu, teknisi pencahayaan buru-buru menghubungkan komputer, mencoba efek pencahayaan di tempat, dan memeriksa satu persatu untuk melihat apakah peralatan rusak atau ada bahaya tersembunyi. Sound engineer memecahkan masalah peralatan audio, memeriksa status peralatan satu persatu, dan memeriksa bidang suara di tempat kejadian. Kami harus memastikan bahwa pengalaman mendengarkan penonton di venue adalah yang terbaik. Bab 3105. Zifei, yang berada di sebelah Tasya, mendengar kata-katanya dan buru-buru berkata kepadanya. Tasya, untuk konser ini, saya secara khusus meminta seorang teman untuk mendapatkan peralatan tata cahaya dan suara yang sangat bagus dari Amerika Serikat, karena peralatan ini sangat bagus. Lebih baik, jadi saya membuat klaim sendiri dan meminta perusahaan eksekutif untuk mengganti rangkaian rencana lengkap. Saya tidak memberitahu Anda. Tolong maafkan saya. Begitu Tasya mendengar tentang penggantian peralatan, dia tiba-tiba menurunkan wajahnya, sedikit gugup dan kesal, dan berkata, Bapak jika saya ingat dengan benar, kerja sama kami dengan Anda terbatas pada penamaan Anda untuk konser ini, dan kami dan Anda menyumbangkan uang untuk organisasi amal. Bagaimana Anda dapat mengubah program perlengkapan pencahayaan dan suara kami tanpa izin? Untuk pertunjukan sebesar itu, semua tata cahaya dan sistem suara mengikuti seluruh program pertunjukan kami, bahkan setiap lampu di panggung ini, setiap seberapa terang setiap detik dari sebuah lagu harus diatur sebelumnya dalam program pertunjukan kami. Jika Anda mengubahnya secara sewenang-wenang, jika gagal sesuai dengan rencana program awal kami, efek tahapan dan semuanya akan sangat berkurang. Zifei buru-buru menjelaskan. Jangan kesal. Saya tahu saya tidak berhak mengubah rencana eksekusi kinerja Anda, tetapi saya juga melakukannya dengan niat baik. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya tur konser Miss Gu tahun ini. Pertama, saya ingin membuat performa ini lebih sempurna, jadi saya memutuskan untuk melakukan pemotretan tanpa memberitahu Anda sebelumnya dan menyesuaikan keseluruhan rencana. Berbicara tentang ini, dia berjanji. Jangan terlalu khawatir. Kali ini saya secara khusus mengundang teknisi tata suara pencahayaan terbaik dari Amerika Serikat, dan mereka akan terhubung dengan tim eksekutif asli Anda. Peralatan tersebut sepenuhnya didasarkan pada permintaan Anda. Ini telah dioptimalkan berdasarkan program sebelumnya, jadi Anda dapat yakin bahwa kinerjanya hanya akan ditingkatkan dan tidak akan pernah dikompromikan.
Tasya memandang Zifei dan berkata dengan serius. Bapak. Hal ini bukan hanya soal efektivitas kinerja. Masalah mendasar adalah kita harus menjalankan tugas kita dengan bekerja sama dan melakukan pekerjaan kita sendiri dengan baik. Pada saat yang sama, kita juga harus memberikan rasa hormat yang cukup kepada orang lain. Sungguh sangat tidak pantas bagi Anda untuk campur tangan langsung dalam pekerjaan kami. Jika Sarah tahu tentang itu, dia pasti akan sangat marah. Dengan itu, dia berbalik dan berkata kepada asisten yang dia bawa. Temukan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan eksekutif. Saya ingin bertanya padanya, jelas bahwa kami adalah partai A. Mengapa mereka harus bekerja sama dengan orang lain untuk menyembunyikannya? Jangan ikuti kami dan buat perubahan besar pada proyek kami. Asisten itu buru-buru berkata, Oke Sister Tasya, saya akan menemukannya sekarang.